di mana materi yang akan dibahas yaitu tentang pembelajaran diferensiasi. Namun sebelum memulai kepada materi, kami persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Pengawas untuk menyampaikan sambutannya terlebih dahulu. Kepadanya saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan saya hormati kepada Ibu yang telah hadir hari ini. Mudah-mudahan ini kemudian silaturahmi dan pikiran berkaitan dengan apa-apa yang mungkin kita bicarakan di depan ini. Alhamdulillah, kemudian syukur kepada Allah semoga bahwa dan tidak lupa kita sampaikan kepada kita selawat yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, tidak terputusnya ya saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan terima kasih atas semangat dan dedikasinya ya bagi Bapak dan Ibu guru yang selalu saya lihat pada saya semangat. Kalau di sini semangat mungkin karena masih muda-muda ya, semangat Pak Guru. Semua adalah Bapak dan Ibu ya. Baiklah Bapak dan Ibu, sesuai dengan agenda bahwa sekarang akan diserahkan kepada Ibu kepala sekolah masing-masing. Dan hari ini kita mencoba melaksanakan PMO secara luring ya Pak Reza ya, secara luring. Mudah-mudahan ini lebih baik lagi lah daripada yang kita laksanakan selama ini yang difasilitasi oleh fasilitator. Kalau sekarang kan difasilitasinya oleh kepala sekolah. Adapun temanya tadi sudah disampaikan oleh Ibu KS berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya yakin Bapak Ibu telah mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun sekarang pada saya istilahnya sudah berubah. Kalau di mereka istilahnya bukan baru lagi, tapi sudah Dan saya coba nanya dan berat, apa sih bedanya? Kalau menurut bahasa Indonesia katanya ber itu aktif, ter itu pasif katanya. Jadi kalau terdiferensiasi itu pasif, kalau berdiferensiasi itu aktif. Kalau lihat dari istilah tersebut, saya bisa memberikan gambaran mungkin kalau ter itu lebih ke terpaksa gitu. Karena pasif kita melakukan berdiferensiasi karena terpaksa harus gitu. Kalau ber lebih ke aktif, kita yang berupaya untuk berdiferensiasi walaupun mungkin siswanya tidak terlalu membutuhkan berdiferensiasi, tapi kita lebih melihat perbedaan sedikit pun kita harus melakukan berdiferensiasi gitu. Kalau ter ya mungkin karena siswanya misalnya maaf ya istilahnya kemampuannya jenjangnya tinggi, misalkan ada yang 11 ada yang di bawah gitu ya, karena jauh maka kita melaksanakan berdiferensiasi. Atau mungkin karena ada anak yang memang perlu perlakuan khusus maka kita melakukan terdiferensiasi. Tapi kalau kira-kira kesenjangannya tidak terlalu jauh, mungkin ini pada saya kalau dilihat dari istilah ter dan ber, karena siswanya tidak terlalu jenjangnya tinggi misalnya ya rata-rata lah, mungkin kita pembelajarannya biasa-biasa saja. Walaupun mungkin nanti akan berdiferensiasinya di sisi lain mungkin tidak terlalu mencolok, tidak pelakuannya tidak terlalu, karena memang sekarang ada informasi beberapa sekolah telah melaksanakan berdiferensiasi. Ada orang tua wali murid yang mulai mengusulkan merasa anaknya tidak mungkin karena dia perlakuannya berbeda-beda, jadi anak yang merasa anak saya tidak diperlakukan yang sama dengan orang yang lain. Akhirnya mungkin dari situlah perubahan berketer itu. Saya tidak tahu apakah realnya seperti apa. Tapi dilihat dari istilah berdasar itulah mungkin sebagai gambaran Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu, semangat terus. Dan saya yakin seringnya kita berdiskusi, seringnya kita bertukar pikiran, insya Allah kita akan semakin hebat ya Pak saya, daripada kita sendiri memikirkannya sendiri gitu, berpikir sendiri itu lebih
lebih susah lagi. Tapi ketika kita sharing, kalau dulu istilahnya apa ya, pada saya yang disebut guru sama guru itu sharing itu namanya lah. Ada pembelajaran apa itu? Saya lupa lagi. Guru dengan guru curhat gitu, saling itu namanya. Saya lupa lagi. Kalau sekarang difasilitasi dengan komunitas dan difasilitasi oleh PMO. Sebagai tambahan mungkin keluar dari materi ya, ini Bapak dan Ibu saya lihat di grup ya, Pak Resa minta mengumpulkan tujuan pembelajaran gitu ya, terus mengumpulkan ATP juga. Bapak dan Ibu mulai dari sekarang yang dikumpulkan yang disiapkan itu tidak hanya tujuan, tapi saya lebih cenderung ditambah dengan indikatornya dan instrumen. Jadi Bapak Ibu sebelum masuk ke modul gitu menurut saya, kita upayakan dulu bikin indikator dan instrumennya. Jadi nanti Bapak Ibu tuh punya CP gitu, punya TP terpisah, punya ATP, terus Bapak Ibu punya indikator plus instrumen penilaian. Jadi ketika Bapak dan Ibu mau membuat modul, tinggal dicaplok gitu ya Pak sih, dicaplok modul, tujuannya sudah ada, ATP-nya sudah ada misalnya, terus instrumen indikator sudah ada, instrumen penilaian sudah ada, tinggal yang dibuat itu satu, yaitu langkah-langkah pembelajaran di modul itu. Jadi enak, ini tujuannya, ini indikator pencapaian tujuannya, ini instrumen penilaian, dia enak terus gitu. Jadi lebih apa? Lebih gampang untuk melihat, lebih gampang untuk tertulis. Daripada misalnya ini tujuannya, ini cara mencapai tujuannya gimana? Kita buka modul gitu. Karena itu lebih ini lagi, lebih apa ya? Nah itu. Jadi, misalnya gini, Bapak Ibu tujuannya misalkan kemarin sebutkan mau ke Bandung gitu. Indikatornya anak bisa sampai ke Bandung kemana? Oh Cicahem. Oh misalkan Tegalega misalkan, itu indikatornya bahwa anak sampai tujuan kita ke Bandung. Cara mengukurnya seperti apa gitu kan? Oh ini cara mengukurnya melalui misalkan lisan, itu tulisan, bentuk semuanya seperti apa, sehingga kita dapat mengukur gitu. Dan itu ada dalam satu modul atau satu jilid ya, satu jilid tujuan, indikator plus instrumen. Jadi nanti ketika ditanya mana Ibu kumpulan bab soal, nggak ada gitu kan, enak lebih enak. Ibu perlu sekarang mau melaksanakan PAT misalkan secara tertulis, tinggal dibuka langsung di itu kan sudah ada. Indikatornya sudah ada, tinggal dipindah ke kisi-kisi gitu ya. Ada tujuan, ada indikator, ada soal, tinggal dibuka, tinggal dipindahkan gitu. Tinggal dipilih mana soalnya yang digunakan PAT, tinggal gitu. Jadi satu kali bekerja bisa digunakan selamanya gitu. Itu maksud saya. Jadi nantilah diupayakan Pak Ibu ya, tugasnya selain tujuan dan ATP, nanti diminta juga tujuan, terus indikator, plus instrumen penilaian, supaya nanti Ibu juga dapat oh ini instrumennya belum AKM nih, kan bisa dicek nih, AKM atau belum nih, cara mengukurnya, jadi bisa direvisi lah. Itu saja Ibu, Bapak yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti disambung lagi. Terima kasih dan silakan dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Obi yang telah menyampaikan sambutan yang luar biasanya. Langsung saja kepada materi yang akan disampaikan oleh komite pembelajar, yaitu Bapak Resa Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Satya Selawi yang berkenan memberikan kesempatan untuk menyampaikan atau sebagai memfasilitator seluruh guru, artinya memfasilitator seluruh guru untuk melaksanakan kegiatan PMO atau refleksi bersama pada kali ini. Juga terutama pada Pak Kopi Priyata selaku pengawas pembina dari SMK Satya Selawi Sekolah Penggerak Angkatan 2 yang pada kesempatan ini bisa hadir dan juga bisa mengikuti kegiatan PMO sekolah di sekolah kami. Rekan-rekan guru semuanya, bahwasanya setelah kemarin sekolah juga kesempatan dengan komite pembelajar
kegiatan refleksi sampai hari ini di PMO. Ternyata yang dipilih topiknya adalah implementasi pembelajaran di kelas. Jadi ini terkait dengan implementasi pembelajaran di kelas, dan pengkhususannya pada strateginya itu adalah pada penyusunan PP dan juga ATP ya, dan juga di perencanaan atau strategi pelaksanaan implementasinya kita pada pembelajaran terdiferensiasi gitu ya. Jadi ini yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini. Jadi pembelajaran dengan terdiferensiasi yang ada di kelas. Baik Bapak Ibu. Nah, ini yang kita lihat ya, seperti begini intervensinya dari sumber data yang ada, kemudian melakukan pengamatan terhadap perilaku pendidik yang mana ini dinilai oleh para guru, kemudian juga sebagai masalah prioritas pada kesempatan kali ini. Dan kita pada kesempatan kali ini juga diberi kesempatan satu topik ya, diantaranya memang urgent bagi kita saat ini atau prioritas pada saat ini, dan di sini di sekolah dipilih adalah pembelajaran terdiferensiasi. Nah, kira-kira sekarang coba kira-kira apa yang menghambat saat ini belajar di sekolah, atau hambatan apa yang ada pada peserta didik sekarang, kira-kira yang Bapak Ibu kalau dilihat Ibu Bapak ketika ada di kelas kemudian belajar sebelum ke pembelajaran berdiferensiasi ya, kira-kira ada nggak hambatan yang dialami oleh peserta didik pada saat Ibu Bapak ada di kelas gitu? Ada tidak saat pembelajaran? Ada Pak. Ya. Enggak, maju silakan. Yang saya temukan ketika belajar, minat belajar peserta didik itu kurang. Itu bukan berarti tidak tahu apakah faktor dari keluarga, apakah faktor dari suka bermain game terlalu malam, sehingga peserta didik itu ketika ada di kelas itu minat belajarnya kurang. Itu mungkin faktor yang saya temukan di kelas. Baik, menurut Pak Jo, jadi utamanya adalah penghambat daripada belajar di kelas itu adalah minat belajar, gitu ya. Maka Ibu yang lain ada hambatan yang lainnya, kira-kira ada selain minat belajar yang kurang? Ya Pak. Mana Bu Desi? Terima kasih. Yang bisa saya lihat dari peserta didik itu, sebenarnya peserta didik itu belum bisa memahami makna dari belajar atau tuntutan mereka sebagai peserta didik. Jadi mereka selain motivasi belajarnya juga perlu juga ditanamkan pada peserta didik bahwa kewajibannya datang ke sekolah itu adalah untuk belajar. Benar kata Pak Jo tadi ya. Jadi si anaknya mungkin karena di rumah sering bermain gadget atau orang tua yang kurang memperhatikan perilaku anak. Nah, jadi ya anak-anak datang ke sekolah hanya datang aja, belum bisa memahami atau menanamkan di dalam dirinya bahwasannya saya ke sekolah harus belajar, harus mendengarkan, harus mengikuti semua arahan atau mengikuti perintah guru gitu. Jadi anak-anak kurang paham itu Pak, belum bisa ditanamkan dalam dirinya. Berarti maksud Bu Desi adalah tanggung jawab sebagai peserta didik, apa yang harus dilakukan, kemudian juga mereka belum tahu sebenarnya baiknya itu seperti apa diri seorang peserta didik itu, yang baik seperti apa, yang kurang baik seperti apa, untuk seperti itu. Enggak, yang lainnya ada? Enggak, ngomong ini? Sama ya, kayak kopi kayu, barangkali sering main gadget. Terus ada juga yang gak minat bidang studinya. Minat bidang studi. Kadang model bahasa Sunda gitu. Ibu sudah bahasa Sunda dasar kumaha gitu. Matematika sudah kumaha gitu munakan teh. Mau bahasa Sunda aja. Jadi bahasa Sunda. Itu Pak, kadang kurang minat bidang studinya. Baik, menurutku ini terdapat beberapa siswa yang memang tidak ada minat pada
ada bidang studi tertentu, kemudian mungkin bahasa Sunda atau matematika atau lainnya. Ada lagi Bapak Ibu? Kira-kira yang menjadi penghambat latar belakang, penghambat awal daripada siswa itu belajar di kelas itu apa? Tidak ada. Oke, baik. Jadi itu ya, Pak Ibu, yang betul. Yang pertama, kalau sekarang yang dirasa adalah ada Bapak Ibu minat belajar. Minat belajar pada peserta didik utamanya karena memang kondisi sosial sekarang itu berbeda. Peserta didik sekarang zaman now dengan zaman dulu itu memang berbeda. Apalagi kita mungkin di Bapak ada yang generasi X gitu ya, atau Y. Nah sekarang generasi Z tersebutnya. Kenapa? Karena memang berbeda. Apalagi mereka peserta didik yang sudah kenal dengan teknologi pada saat ini, tentu saja minat belajarnya pun akan berbeda. Nah, bagaimana supaya guru bisa mengakomodir seluruh antara lingkungan belajar yang ada di rumah dengan lingkungan belajar yang sekolah seperti apa gitu. Mungkin kita harus benar-benar banyak strategi dalam pembelajaran, bukan seperti dulu memberi materi, metode ceramah, kemudian latihan dengan beres, gitu ya. Tidak seperti itu lagi. Nah, bagaimana supaya nanti kita diantaranya utamanya sekarang ya di dalam kurikulum Merdeka itu bagaimana supaya pembelajaran bermakna dan menyenangkan, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua dari Bulesi yaitu kewajiban atau kesadaran diri akan belajar di sekolah itu masih kurang, gitu ya. Bagaimana supaya siswa itu dapat tahu, juga dapat mengerti, paham bagaimana sih sesungguhnya untuk belajar di sekolah itu seperti apa dan bagaimana. Terus juga diketahui oleh seluruh. Kemudian tiga dari Bu Neni, tidak adanya minat pada bidang tertentu yang mungkin memang bukan hanya siswa sekarang tapi dulu pun seperti itu. Jadi ada bidang yang memang disukai oleh peserta didik, mana yang tidak disukai memang seperti itu memang ada saja, gitu ya. Tapi di sini bagaimana kita sebagai guru yang menjadi fasilitator yang ada di kelas itu bisa mengarahkan, makanya nanti ada kegiatan pembelajaran terdiferensiasi agar apa? Diadanya agar juga menumbuhkan daripada minat dan juga pelaksanaan pembelajaran agar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapai seperti itu. Baik, selanjutnya sebenarnya nanti ini di akhir juga ada solusi dari Bapak Ibu ya, tapi ini baru di pengamatan karena kita fokus di pembelajaran diferensiasi. Jadi kita akan sekarang ke pembelajaran terdiferensiasi. Baik, setelah kemarin di bulan Juli ya, Juli, Agustus mungkin Bapak Ibu pembelajaran kita 1 bulan aja dengan potongan-potongan libur gitu ya, atau tanggal merah gitu. Ada Bapak Ibu sudah masuk ke kelas, kemudian juga pelaksanaan perencanaan daripada Bapak Ibu di pengabdisan CP, kemudian TP dan juga ATP dan diimplementasikan gitu ya berdasarkan pada rencana pembelajaran yang baru belajar Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita di kurikulum Merdeka ya, itu adanya kegiatan pembelajaran terdiferensiasi, di mana Bapak Ibu sudah ketahui sendiri bahwa pembelajaran terdiferensiasi ini bisa dilaksanakan di beberapa kegiatan ya, atau beberapa macamnya. Kegiatan pembelajaran terdiferensiasinya itu ada dalam konten atau dalam proses ataupun dalam produk ya, seperti itu. Nah, dalam kegiatan pembelajaran terdiferensiasi ini ya Bapak Ibu bisa mengambil 1, 2 atau seluruh kegiatan tadi macam-macam pembelajaran terdiferensiasi itu bisa dilaksanakan di dalam kelas. Tapi ya kalau tidak bisa ya satu saja itu sudah memenuhi kriteria daripada pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, Bapak Ibu kira-kira pada saat kemarin Bapak Ibu ada di kelas, kemudian mengimplementasikan kegiatan pembelajaran terdiferensiasi, baik itu konten, proses dan juga produk, adakah hambatan yang dialami Bapak Ibu sekalian?
Baik, Pak Jo, silakan. Kemarin pernah supervisi dengan kepala sekolah Pak Reza ketika melaksanakan diferensiasi. Yang saya yang paling menghambat itu dari faktor waktu. Kadang kita melakukan diferensiasi proses konten dan hasil itu memerlukan waktu yang cukup banyak. Akan tetapi waktu yang kita miliki sebagai guru sudah dialokasikan oleh sekolah, sehingga guru itu melaksanakan pembelajaran diferensiasi seperti hanya dikejar-kejar dan tadi ya seperti itu Pak. Nah, gitu. Jadi faktor waktu Pak mungkin seperti itu. Menurut saya seperti itu. Oke, baik Pak Jo. Jadi Pak Jo itu menekankan pada hambatannya dalam waktu, ya. Ya, Pak. Kemudian untuk Pak Jo, kira-kira paling sering digunakannya pembelajaran diferensiasi pada konten, proses atau pada produknya, Pak Jo? Proses. Pada proses. Oke, bagaimana Pak Jo melaksanakan kegiatan pembelajaran terdiferensiasi pada prosesnya? Ketika pelaksanaannya kan membutuhkan waktu. Proses itu kan ada tahapan. Di diferensiasi itu ada tahapan-tahapan pra penilaiannya Pak. Sebelum itu kan kita melakukan pra penilaian terlebih dahulu, mana peserta didik yang sudah mempunyai wawasan dan mana yang belum, dan kita harus mengelompokkan, diferensiasikan. Kemudian setelah pelaksanaan itu nanti kita akan melakukan berbagai hal, KBM, adanya video ataupun praktek dan lain sebagainya. Nah itu kalau waktunya kayak kemarin saja peserta didik sudah melakukan praktek, pas melakukan presentasi tidak cukup dari percobaan udah beres, kemudian pas waktunya kita mempresentasikan satu kelompok waktunya tidak beres. Nah, mungkin itu Pak yang saya alami ketika di kelas, ketika menerapkan diferensiasi perlu memerlukan waktu minimal 3 jam. Kalau 2 jam itu saya pikir harus lebih banyak waktu Pak, minimal 3 jam untuk melakukan diferensiasi. 3 jam. Kalau 1 jam, kalau 1 jam setengah cukup Pak. Jam setengah. Baik, jadi intinya jadi Pak Jo lebih banyak bukan pada proses pembelajaran terdiferensiasi pada proses, ya, dan lamanya juga pada saat pembagian daripada kelompok belajar, ya, seperti itu. Baik, Bu Reza, apakah pernah melakukan atau sudah membudidaya malah kegiatan pembelajaran terdiferensiasi? Cuma hambatan saya itu kurangnya timbal balik dari anak gitu Pak. Jadi kan dipisah-pisah gitu Pak, si tempat duduknya, jadi yang cepat respon sama yang kurang. Nah gitu, yang kurang responnya itu kalau setiap saya mengajar tuh diam aja gitu Pak. Kalau terus kalau disuruh juga suka ngulang gitu Pak. Jadi kurang cepat gitu respon ini teh. Tapi suka ya itu juga kadang digabung sama yang cepat responnya gitu. Jadi Bu Reja penekanannya pada untuk kegiatan pembelajaran diferensiasi, maksudnya diferensiasi proses gitu Ya, atau partisipasi siswanya itu kurang gitu. oke. Bagaimana dengan metode diferensiasi untuk kontennya? Apa pernah Praktek untuk konten? Untuk misalkan Bu Reja pernah tidak memberikan materi itu dengan materi yang
disesuaikan dengan misalkan sesuai dengan gaya belajar yang kinestetik, misalkan diberi materinya itu berupa puzzle misalkan, kemudian disusun misal, atau misalkan pada pembelajaran dan gayanya itu visual, belajar kan memberikan misalkan dengan yang proyektor misal seperti itu. Jadi bukan hanya buku teks saja gitu. Atau audio malah belum yang konten ya, baru pada pembelajaran diferensiasi proses. Bagaimana dengan Bu Anis, seperti apa Bu Anis pembelajaran terdiferensiasinya yang pernah dialami oleh Bu Anis di dalam kelas, kemudian apakah ada hambatannya? Di dalam proses berdiferensiasi saya pernah mencoba melakukannya dan sama hambatannya yang tadi ketika dalam proses pengelompokan kan dikelompokkan, nah itu emang ada siswa yang gampang respon, kemudian yang sedang, dan ada yang lambat, kadang yang malahan ada yang tidak respon. Kemudian ketika ya tadi waktu juga sama, saya pernah merasakan bahwa ketika pas pertengahan sebelum selesai itu sudah habis waktunya, jadi sudah dilanjutkan ke pertemuan selanjutnya gitu. Untuk yang ada dalam pembelajarannya terdiferensi dan prosesnya atau proses juga sama gitu. Baik, jadi sama untuk Bu Ani sendiri di dalam mata pelajaran PKN untuk kegiatan pembelajaran terdiferensiasi ternyata masih di dalam bagaimana cara siswa merespon gitu ya, respon dalam kegiatan pembelajaran terdiferensiasi ini gitu ya, dan juga waktu yang dihadapi karena dalam prosesnya. Baik, jadi bersama ya antara Bu Deja dengan kira-kira untuk yang Bu Mira, apalagi kan jadwalnya hari Senin. Jadi hari Senin kan suka upacara. Nah jadwal jamnya itu kepotong upacara. Terus kalau habis zuhur kepotong juga kan sama sholat zuhur gitu. Jadi suka waktunya tuh keambil dengan jadi materinya nggak tersampaikan seluruhnya. Jadi di pertemuan selanjutnya. Kemudian biar ada responnya dikerjain, tapi malah ya tetap satu dikerjain, yang lainnya diam. Sama kayak Bu Deja. Ada kan barangkali itu hari di kelompok mah milih hari 8 dari perkotaan rendah itu. Dan milih abi mah cenah yang sana iya itu duduk kurang kali mangga we. Demokrasi dengan baik, jadi Bu Neni pada pembelajaran terdiferensiasi proses juga ya untuk kegiatan yang biasa dilakukan. Baik, ini dari Pak Selu mau berpendapat. Silakan Bu Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya di mata pelajaran PAI lebih ke penyesuaian kebutuhan belajar dari siswa itu sendiri. Soalnya kan setiap siswa itu memiliki pemahaman yang berbeda dan juga minat yang berbeda. Nah, pernah saya melakukan pembelajaran diferensiasi yang produk. Sebelumnya saya tanya dulu, misalkan siswa sukanya apa. Kebanyakan dari setiap siswa itu kan menjawabnya kadang sama, entah memang dianya yang sama atau nurutan
sendirian atau mengingatnya sendiri gitu. Kadang sama suka menggambar ini, menggambar. Saya sempat nanya bahkan tidak ada yang suka bikin puisi, tidak ada yang suka bikin apa gitu. Dari ya enggak gitu, kebanyakan suka menggambar. Nah itu entah memang suka mereka menggambar atau hanya ikut-ikutan dari temannya sendiri. Jadi pada mapel PI ya, pada mapel PI seringnya digunakan adalah pembelajaran terdiferensiasi produk, di mana Bu Rahma ini biasanya ketika berarti ke pelaksanaan assessment utamanya itu adalah lebih ke tadi kata kopi betul demokrasi gitu ya. Banyaknya yang mana gitu ya, mau yang misalkan membuat gambar atau misalkan membuat infografis atau misalkan ada yang video atau misalkan tulis dan sebagainya. Ternyata banyak itu siswa itu yang ikut-ikutan gitu ya. Jadi ketika yang satu itu inginnya apa tadi misalkan membuat kaligrafi, ternyata semuanya kaligrafi ada satu dua, tapi mayoritasnya itu adalah sama ya dalam pembelajaran dalam kemudian diferensiasi produknya ya seperti itu sebenarnya yang merupakan hambatan Bapak Ibu ya yang dialami oleh kita selaku pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran terdiferensiasi di dalam kelas ini gitu ya. Baik, itu dari Bu Rahma. Kemudian Bu Desi ya, Bu Desi gimana untuk pembelajaran terdiferensiasi di kelas ini? Hambatannya benar ya, alokasi waktu itu sangat menghambat sekali keberlangsungan berdiferensiasi di kelas. Sama emang ada anak-anak yang kalau dikelompokkan itu mereka kadang sudah bestinya dengan ini, pengennya dengan ini, sedangkan kan kebutuhan dia dan teman bestinya itu beda. Nah itu sih hambatannya. Sama benar kayak tadi kayak Bu Rahma produk saat misalnya kayak bahasa Inggris yang berdiferensiasinya nanti mereka itu create suatu produk ada yang ya benar emang mereka itu temannya ini jadi ikutan juga walaupun sudah di ini ternyata kan minat kamu dan temanmu beda, kemampuan kamu dan temanmu beda, tapi ya iya itu dia jadi tidak percaya diri dengan apa yang kemampuan dia gitu. Jadi takutnya pas ditanya kenapa kayak gitu, takutnya oh ternyata menggunakan ini lebih bagus penilaiannya, menggunakan ini lebih bagus penilaiannya gitu. Jadi belum bisa mandiri, belum bisa percaya diri dengan kemampuan diri sendiri. Baik, jadi Bu Desi ini lebihnya itu untuk hambatannya siswa itu belum bisa percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki sehingga ketika tadi yang digunakan untuk diferensi pada proses juga pernah, proses pernah yang kinestetik sama audiovisual pernah, nah sama produk kan kayak bikin satu ucapan, jadi anak-anak banyaknya sedangkan kan maksudnya greeting, sedangkan kan nggak semua di pembelajaran bisa menggunakan kartu, tapi banyak anak-anaknya yang pengennya menggunakan kartu bikinnya gitu, sedangkan kan bisa dengan misalnya dia presentasi ke depan anak-anak yang lain gitu, atau produknya bisa bikin mind mapping tentang itu, jadi anak-anak banyaknya yang ngambil yang simpel, yang temannya ini menggunakan kartu, jadi pengen ikut gitu Pak, belum percaya diri dengan kemampuan dia. Oke. Jadi tambahan juga bahwasanya untuk kegiatan pembelajaran yang bisa digunakan adalah dalam pembelajaran terdiferensiasi proses dan produk. Nah, di mana untuk yang produk itu banyaknya itu siswa tidak pede dengan kemampuan sendiri dan juga sehingga akhirnya mengambil produk yang simpel. Yang simpel banyaknya seperti itu. Baik, Bapak Ibu, itu kurang lebihnya hambatan Pak Oki ya di kita terkait dengan proses pembelajaran terdiferensiasi yang telah diimplementasikan dalam kelas. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu kita akan bahas mengenai solusi. Kira-kira apa saja yang
kira-kira Bapak Ibu bisa dilaksanakan implementasi di dalam kelas, kemudian juga bisa menjadi alternatif bersama. Karena kita ini kan untuk untuk pemecahan masalah bersama ya Bapak Ibu, selain untuk kita mencari masalah masing-masing, tapi juga keseluruhan. Karena ini kalau dilihat dari tadi hampir seluruh guru malah memang rata-rata memiliki permasalahan jembatan yang sama. Jadi tidak ada yang berbeda masalah dalam pembelajaran konten. Tapi sebenarnya Bapak Ibu untuk proses terdiferensiasi pembelajaran terdiferensiasi dalam kontennya. Kita mungkin nanti Bapak Ibu rencana pembelajaran dengan mencoba pembelajaran terdiferensiasi konten. Nanti ada nggak masalah yang dihadapi ya. Jadi fokusnya Bapak Ibu dicoba dulu atau mungkin sesuai dengan bakal sesuai dengan tujuan pembelajaran sih untuk masalah pembelajaran. Tapi kalau misalkan bisa, kenapa tidak ya? Jadi Bapak Ibu coba kegiatan pembelajaran diferensiasi kontennya, kemudian prosesnya dan produknya. Nah kita sekarang karena memang yang mayoritas itu pembelajaran terdiferensiasi pada proses dan juga produk, kita akan sama-sama. Ya. Yang pertama adalah mengenai solusi yang kira-kira kita bisa lakukan juga dalam kelas kita. Baik, yang pertama Pak Jul, kira-kira tadi kurangnya waktu dalam proses pembelajaran ya, utamanya dalam pembelajaran diferensiasi pada proses ini, kira-kira ada solusinya enggak? Kira-kira Solusinya itu manajerial kelas atau menguasai kelas, sehingga ketika kita melaksanakan di pembelajaran diferensiasi akan menanggapi tahap demi tahapnya. Oke. Baik, ini kelas sekarang maksudnya tadi kan biasa kita melakukan kegiatan pembelajaran berdasarkan cara pembelajaran. Memang sudah ada yang dilaksanakan oleh guru adalah memang sesuai dengan apa yang direncanakan gitu. Maksudnya Pak Jul manajerial kelas seperti apa? Di luar teknis Pak. Contoh anak peserta didik yang kinestetik nanti kuat Pak. Lompatan sesuatu dia udah izin. Kayak itu Pak mungkin harus bisa menguasai etak Pak. Dalam hal mengkondisikan peserta didik dari awal sampai akhir, sehingga waktu yang dibutuhkan cukup Pak. Dan kemudian saya pun harus bisa memilih konten yang akan diterapkan untuk tidak waktunya segini. Jadi kalau Pak Jul, solusi yang bisa ditawarkan kemudian adalah melakukan manajerial kelas khususnya di luar daripada teknis pada saat pelaksanaan pembelajaran kelas, di mana kita harus mengkondisikan sedikit yang memang di luar daripada perencanaan. Tadi seperti misalkan ada sedikit yang overactive, aktif, ya, atau yang memang tidak bisa untuk dikondisikan dalam waktu sesaat, mungkin seperti itu. Kita dengan cara pengkondisian dulu. Nah, itu menurut Pak Jul. Jadi ini akan justru menjadi solusi bagaimana waktu itu bisa di manage dengan baik gitu ya. Baik, ada lagi nggak untuk yang lain? Coba kira-kira masalah waktu dulu. Masalah waktu untuk di proses pembelajaran terdiferensiasi dalam proses, ada nggak kira-kira yang lainnya? Bagaimana supaya waktu ini tidak menjadi penghambat gitu. Dan pembelajaran terdiferensiasi dalam proses ini tidak adanya hambatan dari segi waktu. Ada lagi nggak? Tapi mau jawab. Karena diferensiasi proses ya, jadi sebaiknya gini, kalau misalnya sudah dibagi-bagi anak menurut kebutuhan belajarnya, ada yang kinestetik, ada yang audiovisual, jadi pembelajarannya dua-duanya bisa berlangsung. Anak kinestetik misalnya kayak pernah menerapkan, jadi anak kinestetik setelah menonton video mereka ditugaskan untuk membuat mind mapping misalnya gitu
ya, dikelompokkan dengan kelompoknya. Dan anak yang audiovisual bisa memulai mereka pembelajaran mereka sendiri dengan gayanya, misalnya bisa berpresentasi gitu. Jadi di dalam satu kegiatan pembelajaran ada dua proses pembelajaran yang berbeda, tapi berlangsung bersama-sama gitu. Jadi bisa membuat waktu cukup gitu. Jadi semua prosesnya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan siswa sendiri. Jadi menurut Bu Desi ini solusi yang ditawarkan Bapak Ibu sekalian yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran, utamanya pada saat kegiatan proses ya dalam pendidikan ini dilaksanakan secara bersamaan ya Bu Desi. Jadi pembelajaran misalkan yang gaya belajarnya kita yang diferensiasi berdasarkan gaya belajar, yang pertama mungkin untuk audiovisual kita beri beri materi, untuk yang yang setiap beri materi seperti itu. Jadi langsung secara bersama-sama ya, atau pembelajaran yang mungkin disesuaikan dengan cepat lambatnya belajar, ada yang selalu benar, ada yang fast, ada yang middle, gitu ya. Kemudian di secara bersama-sama langsung diberikan, jadi tidak satu-satu, misalkan yang fast dulu, middle dulu, atau yang selalu benar dulu. Jadi itu bisa mengatasi daripada waktu, gitu ya, waktu dalam pelaksanaan pembelajaran terdiferensiasi pada proses. Baik, silakan ada lagi Bapak Ibu kira-kira. Enggak, Bonis. Enggak. Apakah pembelajaran diferensiasi itu harus selesai dalam satu pertemuan atau bisa di dua pertemuan? Misalkan kalau tidak beres dalam proses pembelajaran dilanjut ke pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Kan kendala tadi kan kebanyakan dari waktu. Kita misalkan dalam proses berdiferensiasi itu di dua pertemuan kan, apakah harus selesai dalam satu pertemuan? Kalau menurut saya mah tinggal si tiga pembelajaran itu dilakukan untuk waktu patokan, jadi disesuaikan dengan perencanaan pembelajarannya. Baik, betul Bu Rahma ya. Jadi untuk kegiatan, Bu Anis bertanya Bapak Ibu ya, bertanya bagaimana. Nah sebenarnya untuk kegiatan pembelajaran terdiferensiasi itu ada di setiap kita masuk ke kelas. Dalam artian sekarang ada, nanti ada, nanti juga ada sebenarnya. Karena jadi untuk kata Bu Anis kan bagaimana Pak kalau misalkan belum selesai, ya tetap sekarang ada, nanti juga ada gitu. Jadi sesuai dengan biasanya sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kalau misalkan tujuan pembelajarannya misal 3 kali pertemuan, ya berarti bisa dilaksanakan 3 kali pertemuan itu, gitu ya. Utamanya mungkin itu Bu Anis dalam pembelajaran diferensiasi produk mungkin ya. Karena kalau misalkan dalam proses dan tidak bisa juga sih misalkan pertemuan hari ini sesuai dengan gaya belajar misalnya bisa sih. Misalkan sudah dipisahkan audio, visual dan juga musik. Untuk minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya Bu Anis ketika masuk sesuai ini lagi ya, bisa ya seperti ini. Nah, untuk proses ya bisa seperti itu. Konten yang tidak mungkin dilanjutkan karena setiap pertemuan kan pasti materi berbeda gitu ya, yang akan ditawarkan. Mungkin salah satu yang jadi hambatan sih kalau melihat Wanis barusan yang ditanyakan sebenarnya lebih gini, ketika masuk guru berikutnya kan tiap jam itu beda dulu, dan artian masuk jam pertama, jam kedua, jam 4. Nah misalkan di Mapol IPA Pajul itu ternyata si anak itu yang melaksanakan proses kegiatan terdiferensiasinya adalah menurut gaya belajar nih. Masuk UAN di selanjutnya ternyata berdasarkan kemampuan. Ini pasti kan lupa. Itu apa ya? Bakal lupa deh. Menurut Pajul misalkan kinestetik audiovisual pas Bu Anis masuk di PKN jadinya slow learner, fast learner sama middle learner. Nah itu yang mungkin jadi bakal si anak
ya dalam prosesnya kan waktu lama itu seperti itu mungkin ya, kalau barusan dilihat itu kayak ini seperti itu, jadi akan menjadi hambatan dalam pengertian diferensiasi proses ini atau pengertian diferensiasi dalam ya dalam proses ini. Mungkin seperti itu Anis. Pokoknya yang tadi Manis tanyakan intinya itu untuk yang pembelajaran diferensiasi proses bisa dilanjutkan berikutnya. Tapi kan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pasti tujuan pembelajaran yang satu dengan tujuan pembelajaran lainnya pasti berbeda tujuannya. Tapi boleh dan bisa dilaksanakan. Jadi ya. Jadi itu. Silakan Bapak Ibu, kita kembali lagi ke solusi. Nah, lagi solusinya mengenai waktu. Bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan pembelajaran diferensiasi ini dalam proses dengan hambatan waktu, ya. Kalau dilihat ya memang dalam proses ketika kita pembagian baiknya sih seperti itu. Maksudnya gini, dalam satu semester bisa satu semester atau satu TP takutnya terlalu singkat gitu ya. Satu TP mungkin beberapa pertemuan, 2 atau 3 pertemuan. Misal berdasarkan nilai belajar sesuai itu dulu 5 kali misalnya dulu 5 kali sesuai dengan. Kemudian di tujuan di pertemuan selanjutnya ganti lagi oleh Pak Jul ini Pak sesuai dengan minat belajar misal atau sesuai dengan cepat lambatnya belajar. Masa ganti lagi gitu ya, tiap pertemuan Pak Jul atau pertemuan kita masa ganti-ganti. Misalkan satu semester ini saya terapkan misal Pak Jul sesuai dengan gaya belajar saja atau dengan cepat lambatnya, karena semester 1 mungkin kita masih dalam tahap perkenalan, mungkin sesuai terhadap materi, mungkin kita sesuai dengan cepat lambatnya belajar saja di diferensiasikannya, misalkan itu boleh katanya. Tapi yang terbaik mungkin dari segi waktu ini jangan sampai Bapak Ibu semuanya baru pertemuan ini kita didiferensiasikan prosesing itu gaya belajar, pertemuan berikutnya ganti lagi misalkan menurut minat atau hobi itunya. Hobi kan bisa juga menjadi landasan kita untuk proses pembelajaran dalam proses bisa saja, itunya hobi. Misalkan hobi non bisa saja, tergantung dengan PP-nya juga sih, ya, tapi bisa juga. Atau misalkan Bapak Ibu pertemuan selanjutnya ganti lagi, kita upayakan kalau seperti itu memang bakal menjadi hambatan dulu dalam pembelajaran diferensiasi proses ini pasti begitu, karena terus berubah sementara belum yang satu saja belum beres, mungkin dalam satu yang berbeda beberapa pertemuan belum beres, kita ganti lagi, tapi mungkin juga sebenarnya bisa juga diganti. Kenapa? Mungkin karena kita lihat pada saat pembelajaran tidak sesuai atau tidak efektif, ya bisa saja diganti Bapak Ibu untuk pertemuan selanjutnya. Jadi seperti itu. Jadi ini kondisional Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan dirasa memang perencanaan kita pembelajaran diferensiasinya bagaimana menurut yang belajarkan atau menurut cepat lambatnya atau menurut minatnya atau menurut gitu ya, kita memang yang menyesuaikan, kita yang merencanakan. Tapi ketika ada kendala di kelas dan sepertinya itu harus diganti gitu ya boleh saja sebenarnya. Jadi kita lebih ke fleksibel lah ya, fleksibel dalam kelas itu, tidak baku terus ya. Itu yang bisa diberikan solusinya. Kalau tadi seperti Pak Jul, mungkin maksud Pak Jul gini ya, yang saya pahami. Pak Jul itu kan berkaitan dengan waktu ya. Waktu di dalam modul atau di dalam RPP misalnya 3 JP. Ketika dipraktekkan di kelas ternyata 3 JP itu tidak cukup begitu ya. Tadi ditanyakan apakah boleh dilanjutkan ke pertemuan berikutnya. Jadi betul kata sekolah ya. Kalau itu kan sudah ada di rencana pembelajaran, artinya kalau dilanjutkan berarti materinya sama kan, cuma dilanjut. Berarti kalau dilanjutkan kita mengurangi waktu jam pelajaran yang lain, artinya ada materi tujuan pembelajaran yang lain yang mungkin nanti akan tersita. Dalam artian mungkin Pak Jul kalau sudah membuat RPP untuk 3 JP untuk tercapai, berarti diupayakan kan di sana harus bisa tercapai ya. Tadi Pak Jul mengusulkan berkaitan dengan manajemen waktu tadi ya, bagaimana sebenarnya kita melakukan pengelolaan kelas yang
yang sehingga mengefektifkan pembelajaran mereka, bisa menghemat bagaimana ketika ada anak yang autis tadi yang banyak gerak, sehingga dekat 3 JP tercapai gitu. Tapi kalau memang sudah direncanakan 3 JP tidak tercapai, itu terus bagaimana misalnya? Ini direncanakan PP kan udah dilaksanakan nih 3 JP, ternyata itu belum sampai gitu kan, belum sampai pada tujuan yang diharapkan gitu. Apakah di pertemuan berikutnya kita masih melanjutkan sementara itu sudah masuk ke perencanaan yang berikutnya? Berarti itu kembali kepada kita lah, kembali kepada kita, karena memang dalam pembelajaran itu ada pembelajaran yang esensi gitu ya, yang minimal gitu, target minimal. Jadi ketika ada pembelajaran itu kan bisa membedakan mana ini materi yang pokoknya, mana ini yang dianggap bukan pokok gitu. Kalau yang esensinya sudah tercapai, udah bisa disampaikan kepada anak dan bisa dikuasai oleh anak, saya kira tidak usah jadi ditambah. Yang penting ini esensinya sudah tercapai gitu. Dan pada intinya yang menilai juga kita kan, yang mengukur kita gitu. Artinya ini belum tercapai perasaan kita gitu. Kita lihat esensinya sudah tercapai ya udah ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita ya berupayakan untuk kepada RPP yang berikutnya. Jadi jangan sampai RPP capai, diajarkan dulu gitu. Diajarkan akhirnya RPP tujuan-tujuan yang ditargetkan di kita kan nanti waktunya tersita juga gitu. Walaupun memang di dalam kurikulum mereka tidak ada target materi secara ini kan. Artinya gini ya tuh. Yang penting kita melaksanakan semaksimal mungkin target capaian gimana. Ini materinya sebelum kita tidak seperti itu. Yang penting anak enjoy, anak bisa memahami materi secara esensi sudah bagus. Tidak usah dipaksakan harus menguasai materi kita, ditambah waktunya dan sebagainya. Yang penting tadi saya setuju dengan Pak Jo ya, kita bagaimana mengefektifkan waktu di kelas. Perencanaan 3 JP ya, kita upayakan 3 JP dengan efektifkan waktunya. Kita lihat materi-materi yang esensinya sehingga materi yang disampaikan itu betul-betul yang esensinya. Kalau memang tidak, ini tidak mungkin cukup untuk perencanaan. Nah ini materi mana dikurangi aja, materi yang esensinya saja diberikannya kepada murid. Itu saja mungkin Pak saya dengan waktu ya. Baik. Itu dari Pak Pengawas ya. Bapak, enggak ada lagi yang bisa ditawarkan berkenaan dengan manajerial waktu bagaimana supaya waktu dapat dikendalikan dalam diferensiasi proses. Ada tidak? Sudah? Baik. Yang selanjutnya adalah kurangnya timbal balik atau respon dari peserta didik berkenaan dengan tadi kata Bu Reza itu adalah hambatan dalam kognitif diferensiasi proses juga. Ya, karena Bapak Ibu ada tadi kira-kira kalau dari Bu Reza ini gimana? Solusinya Bu Reza kira-kira yang bisa ditawarkan? Menurut saya mungkin harus Kira-kira motivasi anaknya itu harus selalu diberikan motivasi gitu. Terus dulu harus sering memberi motivasi pada anak agar adanya respon yang baik. jadi minat belajarnya itu ada gitu. Jadi harus selalu disemangatkan gitu. Semangatnya bahwa belajar tidak sesulit itu gitu kan. Terus
memberikan proses pembelajaran yang menarik juga. Memberikan ini apa? Membuat strategi pembelajaran yang menyenangkan. Satu lagi mangga Ibu Bapak solusi untuk masalah respon siswa yang Pak, bisa Abi, bisa juga untuk mendapatkan respon dari siswa, bisa juga seorang guru itu memberikan reward atau hadiah. Hadiahnya bukan berbentuk barang, tapi berbentuk poin, misalnya bintang. Jadi nanti ada tabel data siswa. Nah di saat pembelajaran misalnya di saat pembelajaran bahasa Inggris, siswa yang aktif merespon, nanti mereka punya poin plus. solusi dari Bu Desi adalah memberikan reward, baik itu berupa apa ya, koin, nilai, gitu ya. Atau ini kan anak-anak mah seneng tuh, misalnya dikasih wah bagus, good job, atau yang lain tepuk tangan. Nah itu kan sudah menjadi di dalam dirinya teh, oh ternyata saya juga bisa. Terus nanti ke depannya saya juga pengen gitu, biar ditepukin sama teman atau biar biar diselamat sama teman gitu. Tadi yang timbul itu Bu Desi, hambatannya itu adalah dalam pembelajaran terdifferensiasi proses. Jadi ketika tadi dikatakan apa? Ya ini kan balarnya ini kawannya yang ini, tapi misalkan kita dipisahkan proses kan, kita dipisahkan misal yang slow learner dengan yang fast, misalkan ternyata ada yang sekawanan nih, yang fast sama yang slow. Nah ini harus gimana kan, maksudnya seperti itu, diapakan gitu, yang jadi solusinya bagaimana gitu. Itu kan artinya tadi Bu Reja respon timbal balik ke satu terdifferensiasi proses seperti itu. Bagaimana solusinya? Kira-kira? Kalau misalnya yang tadi slow, fast, middle sama fast, kita bisa nggak pembelajarannya dibedakan? Maksudnya kalau yang fast learner, materi ini sudah terpenuhi nih. Ya makanya ada namanya terdifferensiasi konten. Tentu saja bisa. Nah, tentu saja bisa. Bisa ya? Paling gimana solusinya? ya paling itu. Itu Bapak. Kenapa? Silakan. Dari Abdi Rufat paham. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalau yang tadi kurangnya timbal balik atau respon dari siswa, sebenarnya sudah tadi dijawab, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Misalkan di sini saya ada tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menghafal Quran surat An-Nisa dan juga Quran surat An-Nahl. Jika seperti biasanya menghafal ke depan sendiri-sendiri, jelas tadi waktunya akan kurang. Kemudian yang kedua, kadang ada siswa yang merasa takut ke depan menghafal. Saya mencoba kemarin siswa menghafal dengan cara disusun. Saya menyiapkan pajel ayat Quran surat An-Nisa, pajel Quran surat An-Nahl beserta terjemahnya. Kemudian tapi saya juga dibagi kelompok. Kemudian siswa disusun gitu ke depan pakai kertas Quran ditempel. Kita lumayan kasih suaranya pas saya Menyenangkan. tapi kumaha mereka jawab terus kemudian
dan kan pembelajaran itu sampai deg-degan soalnya kan dikerjakan secara organisasi, tapi tetap dinilai mana siswa yang aktif, mana siswa yang aktif, iya betul mencicil buku, bisa ada juga siswa yang aktif. Nah, jadi seperti itu bisa diganti Metode belajar. Jadi Bu Rahma lebih ke solusinya itu adalah ibu bapak atau kita semua itu memilih mencari metode pembelajaran atau model pembelajaran yang lebih interaktif, lebih menyenangkan, lebih aktif gitu, dan juga mahasiswa tidak grogi sampai tidak, pokoknya menyenangkan lah gitu ya, enak juga ketika pembelajaran nggak sampai tidak terasa lah gitu pembelajarannya. Kan kalau kita misalkan biasa metode ceramah atau kita di depan kemudian terus menyampaikan mata kan benar-benar sekali gitu ya, tanpa adanya itu mah memang jauh daripada kemudian pembelajaran berpusat diri masih jauh gitu mainnya. Nah kita coba Bapak Ibu sekalian silakan saya cari model pembelajaran gitu ya. Sekarang kan banyak ada kita di PMM utama bisa belajar, ada banyak sekali kegiatan atau model pembelajaran bisa dilakukan oleh guru di dalam kelas ya. Itu adalah solusi dari Bu Rahma ya. Jadi menambah, saya ingin Bapak Ibu Guru, selain kita belajar di kelas kan bisa di luar kelas, pernah nggak? Selain olahraga lah, kita belajar di luar kelas. Pernah kawinan barudak, pernah kantor itu di luar. Kawinan barudak Itu di luar kelas biasa. Terus apa lagi? Kalau saya kan SBK ya Pak, seni budaya, jadi memang suka ada mencari sesuatu yang harus digambar di luar. Nah kalau belajar di luar biasanya kalau dibandingkan dengan di kelas responnya gimana? Ada bedanya? Senang ada beda. Lebih senang atau berarti yang kita betul berarti yang kita harus dirubah adalah metode kita mencari apa sih yang kita bisa menggunakan ini, bisa menggunakan kalau tadi kan misalkan kerja, kalau misalnya bisa menggunakan kuis sambung kalimat, kalau nggak salah kenapa kan sambung kalimat atau kuis apa per kelompok kan lebih ramai lagi gitu. Artinya tinggal akan mencari solusinya menggunakan metode gitu. Berarti di sini kuncinya metode apa yang bisa menarik respon siswa. Bisa di lapangan, kali itu sebulan kali ngajar kan 1 bulan itu kan 4 kali nih, sekali main luar gitu. Sambil jalan-jalan aja, jangan sambil jalan baris di lapangan, tapi lapangan nggak apa-apa, saling kayak kuis gitu ya, kayak kuis satu di luar atau di masjid atau di mana gitu. Dari itu aja. Ya, Terima kasih Pak Adi. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian barusan mengenai solusi untuk kurangi timbal balik respon daripada sendiri terhadap proses pembelajaran diferensiasi dalam proses. Kemudian selanjutnya ini yang menjadi kendala dari Bu Rahma di mata PRI adalah diferensiasi, yaitu untuk diferensiasi produk itu cenderung mayoritas itu sama ya. Mayoritas sama, kenapa? Karena banyaknya ikut-ikutan seperti itu, misalkan oh ya kayaknya untuk di assessmentnya itu produknya dengan menggunakan kaligrafi ini lebih mudah atau lebih simpel atau lebih ini. Sementara untuk yang misal memakai puisi, memakai mind mapping itu lebih susah atau lebih ribet gitu ya, lebih ribet gitu. Nah, kira-kira solusi yang bisa kita buat atau ibu bapak buat dalam diferensiasi produk itu seperti apa? Kita dari kurang dulu kira-kira solusinya. Kira apa? Saya terus memberikan perhatian motivasi ke siswa, terus ditanya benar nggak ada yang nggak suka, ya terus diberi diberikan
memberikan dukungan arahan untuk Dari beberapa solusi bisa ditawarkan Bapak Ibu sekalian, yaitu memberikan motivasi pada peserta didik terkait dengan pembelajaran diferensiasi produk ini. Kenapa? Karena ternyata ya khasana ini itu luas dan apalagi produk itu banyak gitu. Nah, kita selain mungkin di Mako PAI Urama, juga Bapak Ibu sekalian bisa ya selain tadi Urama bilang, selain mungkin daripada dari kaligrafi atau misalkan mapping atau menggambar atau misalkan isi atau misalkan dengan edit video dengan nanti mungkin kegiatan produk itu di TikTok atau misalkan di lain, mungkin Bapak Ibu ada pemikiran yang berbeda atau bahkan lebih luas lagi. Nah itu menjadi yang khasana buat peserta didik kita gitu. Apalagi sih yang bisa digunakan ini nanti pada satu kelas Bapak Ibu sekalian untuk masalah pembelajaran diferensiasi produk ini layaknya gitu ya, seluruh guru itu melaksanakan, bukan hanya pernah kalau bisa budayakan sampai membudidaya gitu pembelajaran diferensiasi produk ini. Kenapa? Karena nanti bagian Urama ini lagi tugas itunya beda-beda, misalkan yang lain misal tidak ada sama sekali terdiferensiasinya. Jadi kalau bisa sama-sama seluruhnya. Jadi biasakan Bapak Ibu semuanya bukan hanya terdiferensiasi pada konten dan proses, tapi produk juga yang dicoba. Kenapa? Karena kita ya kan ini pembelajaran peserta didik. Kita nanti melihat bahwasanya terlihat minatnya, bakatnya, kemampuan peserta didik sejauh mana sampai mana, dan bisa nanti mengerucut sampai ke mereka itu ternyata bagusnya nih di sini gitu. Banyak kemampuan mereka itu berkembangnya di sini. Nanti Bapak Ibu sekalian mungkin kita sambil FGD atau mungkin di PMO berikutnya kita bisa juga memberi informasi pada guru yang lainnya. Oh ya ternyata si A, si B, si C atau kelompok anu ini bagusnya dididikan. Nah ini justru yang di sekolah penggerak ini yang menjadi tuntutan bagi kita. Oh ya mencari solusi itu seperti ini gitu. Jadi di akhirnya itu kita tahu ternyata peserta didik ini baik si ABC ataupun kelompok 1, 2, 3 dan sebagainya tahu bagaimana supaya kita memberikan pembelajaran yang jelas ya seperti itu. Nah utamanya ya balik lagi memberikan motivasi betul ya, kata Bu Rahma bisa jadi solusi ya. Enggak ada lagi Bapak Ibu sekalian kira-kira terkait dengan solusi yang ini yang terjadi pada memiliki produk yang sama pada asesmen atau pada penentuan diferensiasi produknya. Maju ada masukan? Ya Pak, mungkin saya cari saja Pak. Kemarin saya pernah melakukan hal itu seperti yang di rumah. Tetapi saya tidak menanyakan langsung di kelas, dikasih opsinya pakai link voting. Link nanti kuesioner yang di apa sih namanya tadi? Google Form. Pakai Google Form. Itu peserta didik dipilihnya di rumahnya masing-masing. Nah itu mengantisipasi supaya tidak ada yang sama seperti itu. Dan hasilnya Sama. tidak ada yang sama. Tidak Ada yang sama. Ada yang beda. Mungkin mayoritasnya Bu, ada yang lebih condong untuk gambar, tapi ada yang lainnya ada. Yang mengisi yang lainnya ada. Jadi tapi Google Form itu dikerjainnya di rumah. Oke. Maksud Pak Ijo solusinya seperti apa menurut Ngirim link kan project Pak. Nah project nanti kalau saya mah belum sekolah, tapi dikerjainnya di rumah soalnya tidak keburu dengan waktunya Pak. Dan seharusnya mah di sekolah. Nah ditugaskan dikasih link alternatif opsi-opsi Pak. Mana bisa
Oh, berarti maksudnya solusinya yang bisa ditawarkan Pak Ibu yaitu kita mencari apa namanya itu, mencari cara itu gimana supaya siswa itu dapat mengerjakan dengan mudah gitu, maksudnya memberi bantuan pada siswa itu maksudnya perlunya. Ya, maksudnya supaya tidak ada yang sama kan ujian teh murah teh. Nah tadi teh dikasih opsi, tapi kebanyakan teh tidak mau yang puisi, tidak mau yang itu seperti itu. Nah kalau saya mah tidak memberikan opsi teh lewat Google Form, tapi secara pengerjaan anak di sekolah jadi bisa adalah Google Form. Nah tapi buat teh, nah waktu dicatat oh iya kan iya, oh iya kan iya, nah nggak dikerjakan itu. Abimah intinya memberi bantuan, intinya memberi bantuan pilihan pada peserta didik untuk mengerjakan beberapa beberapa jenis produk yang bisa dikasih tutorial juga Pak. Tutorial kalau bikin ini tutorialnya ini ada tutorial kalau cara-caranya ya intinya tidak ada visum intinya memberi bantuan saja ya. Dari kadang didik juga Pak takut dia hanya bingung caranya hari udah dikasih tahu cara nama sendiri berani gitu mengambil opsi A atau B atau C. Memberi bantuan fasilitas pembelajaran ya, itu utamanya terkait solusi yang bisa ditawarkan Pak Jul gitu ya Bapak Ibu sekalian. Enggak ada lagi solusi bagaimana supaya tadi itu tidak mayoritas itu dalam pemilihan televisi sekolah itu mengambil produk yang sama ya, ada lagi tidak? Kalau Pak Jul itu kan melakukan itu kan waktu tidak cukup kita waktunya cukup berarti di sekolah gitu kan ya, mungkin lah salah satu kendala anak itu kenapa dia tidak pilih yang lain mungkin ya dipilih gambar. Yang pertama mungkin dari kata Pak Jul kita belum menjelaskan cara-caranya mungkin ya. Kalau bikin puisi itu seperti apa gitu. Kalau mau bikin produk yang lain itu seperti apa selain menggambar. Yang kedua kita belum secara rinci menjelaskan cara penilaian kita. Jadi anak takut yang puisi itu simbolnya. Padahal yang kita pilih itu bukan itu, maksudnya mungkin yang apa ada kontennya atau masalah puisinya kan kalau di PAI atau di matematika bikin puisi bukan masalah isinya kan, karena isinya ya itu loh bahasa Indonesia. Kita mau bikin itu ada tujuan tertentu, salah satunya misalkan anak membuat produk baik tetapi tercapai materi yang ingin kita sampaikan itu saja. Berarti ada penilaian yang berbeda dari mata lain gitu. Kalau PAI bukan isinya bagus atau tidak, berarti tujuan kita itu buat ini materi kita tercapai enggak melalui puisi itu tersebut. Berarti ada kriteria atau indikator penilaian sehingga anak tidak merasakan ada sama yang puisi saya takut nilainya jadi goreng, mending nggak gambar lebih gampang gitu. Dan karena kita tidak mudah cara menilainya puisi yang akan dinanti seperti apa nanti. Jadi yang pertama adalah caranya mungkin, yang kedua adalah kriteria atau indikator penilaian kita terhadap produk-produknya lebih rinci lagi dijelaskan. Kalau menggambar apa yang dinilainya, kalau puisi apa yang dinilainya gitu. Sehingga anak tidak takut wah mending puisi. Apalagi kalau kita coba misalkan supaya anak mengarah ke yang kita harapkan, nilainya agak dibesarkan. Kalau menggambar mah mungkin ini agak berbeda. Nilainya sampai 80 lah untuk menggambar. Tapi kalau untuk produk yang ini kriterianya sampai 100 nih misalnya. Sehingga anak wah saya coba ini 100 gitu. Itu mungkin bisa dilakukan. Tapi Bapak saya Ibu lah, kalau kita biasanya kan kalau produk ini atau karya budaya kan biasanya gini, kalau kita diferensiasi mengajar konten itu sudah pasti proses akan berbeda, produk pun akan berbeda. Kalau konten kita mencoba berbeda gitu. Karena kontennya sudah berbeda, otomatis proses juga akan berbeda, otomatis produknya akan berbeda. Kalau kita mencoba terdiferensiasi dalam konten. Tapi kalau proses, mungkin saja prosesnya berbeda, tapi produknya jadi sama juga. Kalau berikut juga kalau produk kontennya
sama, prosesnya sama, produknya bisa beda gitu. Tapi kalau konten otomatis akan berubah semuanya. Kalau konten itu berhubungan materi, masa materinya beda, produk yang mengukurnya jadi sama, nggak mungkin itu. Atau prosesnya jadi sama, tidak mungkin, karena kontennya berbeda. Jadi kalau kita mencoba keseluruhan, berarti mencobanya di konten. Kalau di produk, ya bisa beda. Tapi tidak tuntutan semuanya tetap. Jadi kita coba bisa di produknya. Kalau diupayakan lah di produk itu menurut saya lebih mudah ya. Biasanya kalau produk itu lebih mudah, saya kira untuk diferensiasi produk itu lebih mudah daripada diproses. Kalau lebih mudah di konten apalagi. Kalau di produk itu dicoba dibudayakan di produk itu lebih mudah saya kira. Itu saja mungkin bagi tambahan. Oke, terima kasih Pak Alfi. Jadi betul sebenarnya kata Bobnya untuk yang masalah pembelian terdiferensiasi produk ini memang dari awal kalau perencanaannya kontennya berbeda bisa akan berbeda sebenarnya produknya. Betul. Tadi untuk penghargaan maksud dari segi nilai itu pun berpengaruh sebenarnya kalau pendapat pribadi gitu ya. Jadi ketika misalkan pengen menawarkan ini kalau gambar maksimal nilai 80 bisa jadi ketika disuruh misalkan kita membuat lain misal membuat mind mapping gitu ya dari sebuah materi ini kasih 100 maksimal, tentu saja nanti siswa akan berpikir oh ya betul kalau misalkan kita ambil yang mind mapping ya jadi 100 atau setidaknya 90 setidaknya gitu ya. Kalau yang hanya gambar saja sampai 80 pasti itu misalkan betul tadi kata bisa jadi kita memberikan tawaran pilihan opsi pada penilaiannya, asesmennya gitu. Jadi misalkan kita tawarkan ini kalau menggambar 80, ini kalau misalkan membuat video di YouTube misalkannya 90, kalau kita membuat presentasi misalnya atau membuat di dalam aplikasi Microsoft Office Presentation misalkan 100 bisa jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Itu jadi tawaran untuk memberikan diferensiasi produk agar tidak sama. Tapi nanti siswa kan milih, ini kan 100, tapi ada yang siswa seperti ini, dan saya mah bisanya juga menggambar, pasti ada yang seperti itu. Tentunya daripada yang lain tidak bisa, misalnya menggambar, ya tidak apa-apa. Tapi itu untuk opsi agar tidak memiliki nanti terdiferensiasi produk yang sama ya solusinya. Ada lagi atau sudah cukup? Cukup. Baik. Yang terakhir Bapak Ibu untuk solusi peserta didik belum percaya diri dengan kemampuan sendiri belum pede dan lebih banyak mengambil dalam pembelian terdiferensiasi yang produk yang mudah gitu ya tadi dari Bu Desi ya itu. Bagaimana supaya kita memberikan motivasi pada peserta didik gitu ya yang belum pede terhadap kemampuan sendiri karena belum bisa tadi misalkan belum bisa membuat tugas dari video atau misalkan mind mapping dan sebagainya. Kira-kira ada tidak solusinya ada tidak dari Bapak Ibu. Nah kita awal dari Bu Desi dulu ya, kira-kira Bu Desi ketika Bu Desi punya hambatan seperti ini, masalah seperti ini, kira-kira ada nggak solusi yang bisa ditawarkan Bu Desi? Mungkin ya karena kita mengacu kepada pembelajaran abad 21 yang artinya bisa menggunakan digital atau gadget, bagaimana kalau misalnya guru itu memfasilitasi peserta didik untuk lebih mengeksplor kemampuannya melalui dan bisa nyari dari gadget itu dari internet. Nah jadi anak-anak bisa memperluas pengetahuan mereka, merekanya bisa melalui gadget. Jadi nggak terpaku dengan mereka. Oh yang saya tahu hanya gambar nih. Oh yang saya tahu hanya misalnya hanya presentasi nih. Nah jadi mereka bisa mengeksplor kemampuan mereka lebih dengan menggunakan gadget itu di kelas, tapi didampingi oleh guru. Gimana itu
Jadi peserta didik belum, maksudnya ketika mau mengambil diverifikasi produk, misal tidak bisa tadi misalkan mau edit video karena belum pede, belum bisa kan, jadi nggak jadi yang gampang aja. Yang mudah. Yang mudah aja. Yang pertama yang sama, yang ini yang mudah. Kenapa sama? Karena mudah. Sama ya. Mudah juga sama. gitu. Jadi gimana Bu Desi? Ya kira-kira emang kan belum tahu ya karena ini, tapi kira-kira kalau misalnya kita anak-anak mengeksplor kemampuan mereka untuk percaya diri, gimana kalau melalui gadget? Jadi di kelas mereka bisa eksplor nih, kira-kira apa kalian clue-nya, kalian ingin apa? Jadi yang nanti kalian lihat misalnya di YouTube atau di ini Google, bisa membantu nggak si anak teh menjadi percaya diri, oh ternyata bikin ini bagus loh, saya kayaknya bisa deh gitu, saya mau coba deh, gimana kalau gitu, kira-kira bisa. Jadi maksud Desi memberikan informasi pada peserta didik terkait dengan produk-produk yang bisa digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. Seperti itu. Ya, jadi mereka tuh ada gambaran setelah searching atau setelah googling teh, jadi ada gambaran, oh ini ternyata kayaknya bagus loh. Jadi minat percaya dirinya lebih naik gitu. Tadinya tidak tahu kan jadi tahu, lebih banyak tahu. Oke, silakan yang lainnya ada. Bu Reja, barangkali Bu Reja. Kalau enggak Ada Reza? Kira-kira? Dengan memberikan apresiasi yang berbeda gitu. Jadi ya dengan memberikan apresiasi, jadi terus menumbuhkan rasa kepercayaannya, wah bagus sok kamu teh pasti bisa gitu. Ya semangat juga gitu. Kalau saya gitu di pelajaran seni budaya kan praktek menggambar, kan tidak semua anak teh ada yang suka menggambar, tapi selalu dikasih tahu gitu, pokoknya harus tanggung jawab gitu, apa yang ibu suruh mau bagus mau enggak gitu, asalkan kalau ada kemauan dari sendiri, apapun hasilnya pasti dihargai gitu Pak. Kalau saya Baik, Reja jadi memberi solusi Bapak Ibu yaitu memberikan motivasi peserta didik untuk ya apa tadi dalam pengambilan produk tadi gitu ya. Ternyata kalau yang seperti ini nanti akan memberikan penghargaan misalnya berbeda gitu ya. Misalkan dengan apa memberi apresiasinya seperti apa misalnya nilai lebih gitu, dengan nilai lebih gitu ya. Baik. Bapak Ibu sekalian silakan ada lagi solusinya untuk yang pemberian mengambil produk yang lebih mudah. Nah ini Aju, dapat baju? Bumira. Bumira. Gas kelas 7. Mungkin Bu Reza ini tadi komentar dia. Jadi yang mudah berapa, yang lebih cepat berapa, nilainya biasa tingkat kerumitan gitu. Semakin sulit berarti semakin besar nilainya. jadi ada reward tersendiri. Iya, ya semakin sulit berarti semakin besar rewardnya gitu. Iya. Termasuk kalau nilai mau minimal 70, dia malah minimal 80, bisa ini masalahkan bisa kalau perlu 200. Semakin sulit kan semakin besar dia. Itu mungkin ya. Yang mungkin dia yang saya. Baik, Bapak Ibu sudah cukup Bapak Ibu atau ada lagi kamar? Sama, baik. Bu Reni ada?
Sama. Baik. Bapak sekalian, ini hambatan solusi yang sudah yang misalkan kita lakukan itu terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi di dalam kelas. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini terkait dengan tindak lanjut dari apa yang barusan kita sepakati bersama terkait dengan solusi pembelajaran terdiferensiasi ya di dalam kelas. Yang pertama, tindak lanjutnya gitu ya. Tindak lanjut yang bisa yang akan Bapak Ibu nanti laksanakan dalam kelas. Nah, kira-kira apa saja? Coba Bu Nenek, kira-kira apa Bu Nenek? Tindak lanjut yang akan dilaksanakan nanti dalam kelas. Kedepannya Bu Nenek, kita tadi tahu solusinya untuk yang masalah waktu, kemudian juga masalah tadi kedua kurangnya respon daripada sendiri, kemudian karena adanya mayoritas produk yang sama, kemudian juga mengambil produk yang mudah gitu. Nanti tindak lanjut Bu Nenden di kelas kira-kira apa dalam kelas. Nah, di antaranya Bu Nenden akan kira-kira yang pertama lakukan apa? Lakukan untuk mengoptimalkan. Untuk mengoptimalkan biasanya apa dulu? Membuat rencananya. Jadi membuat rencananya seperti apa kemudian kira-kira? Perencanaan pembelajaran terdiferensiasi pada apa planet? Pada seluruhnya atau 1-2 saja tadi jenis seluruhnya saja. Oke. Jadi kalau dari Munenen perencanaannya pada konten, proses dan produk. Sebenarnya Bu Nenen coba sebenarnya kalau saya nyoba dulu misalkan di proses tahap awal dulu tidak terjadi Kalau kayak pembuatan alat itu masuknya ke produk. ya Kalau kayak pembuatan alat produk sebelum kita di ini siklus ya siklus bukan siklus kita sepakat kita bersama misalkan pertemuan berikutnya definisi dalam apa maksudnya apa misalnya nanti evaluasinya. Jadi Bapak Ibu sepakat ini seluruhnya perencanaan pembelajarannya terdiferensiasi untuk seluruh konten, proses dan produk. Tindak lanjutnya atau mau proses dulu atau produk aja dulu? Karena tadi banyaknya diproses ya, kayaknya boleh dicoba diproses dulu. Jadi perencanaan dan terdiferensiasi pada proses. Enggak kan tadi produk kan banyaknya kendala masalah karena produk yang tadi kurang percaya diri anak-anak terus produknya banyak yang sama. Proses dan produk. Boleh. Baik, kita lanjut terdiferensiasinya. Seluruh adalah membuat terdiferensiasi pada proses dan produk. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Kira-kira? Setelah perencanaan, gimana Bapak Ibu sekalian? Jadi maksudnya pertama karena perencanaan, jadi Bapak Ibu itu dalam rencana pembelajaran atau RPP-nya itu harus memuat proses dan produk. Maka nanti oleh kepala sekolah akan lihat dulu Bapak RPP Bapak sekalian untuk 1 bulan kedepannya itu harus mencantumkan
gitu ya. Pembelajaran diferensiasi proses dan produk. Ya, seperti itu. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Selain tadi rencana pembelajaran, apa lagi? Menyusun strategi ya. Betul? Iya, strategi. Mana Ibu? Menyusun strategi ya. Ya, Pembelajaran yang diferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Nah, pembelajaran yang nyata seperti apa? Khususnya Bapak Ibu. Yang di dalamnya banyak kegiatan, tidak hanya ceramah, tidak hanya ceramah, jadi anak-anak bisa aktif menjawab, bisa kayak yang kinestetik, nggak lari-lari, nggak terkubur gitu Pak. Nanti adanya kegiatan kegiatan pembelajaran kegiatan pembelajaran yang aktif. Ya, sesuai kebutuhan siswa. Ini sama, yang kedua berarti Bapak Ibu itu harus mencantumkan juga di dalam rencana pembelajaran itu adalah berbagai macam model ya pembelajaran. Ya kalau dilihat yang kata Bu Rahma itu yang aktif memang ketika membuat model pembelajaran filosofi gitu ya, itu lebih aktif gitu siswa itu, ada yang menempel, ada yang konsentrasi, ada yang membuat keliling, ada yang berpikir aslinya, pasti ada gitu ya. Biasanya kalau yang aktif itu ke filosofi atau mungkin ya apa ya, mungkin yang lainnya seperti pokoknya pembelajaran cooperative learning. Bapak Ibu bisa dicari berbagai ya referensi lah untuk pembelajaran cooperative learning itu apa aja, ada jigsaw, ada apa gitu, bisa dicari. Itu lebih apa namanya, pembelajaran akan lebih menyenangkan biasanya dengan adanya keterlibatan seluruh siswa. Ada lagi Bapak Ibu tindak lanjut nanti ke depannya yang akan dilaksanakan kita ke depannya terkait dengan pembelajaran diferensiasi ini? Melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik seperti kesiapan belajarnya, minat belajar. Melakukan Pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek apa aja? kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Ini dari Ibu Reja, ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, di mana bisa dilakukan pemetaan kebutuhan kesiapan belajar. Bu Reja, maksudnya kesiapan belajar seperti apa pemetaannya? Ya, bagaimana tesisnya? Gimana Bu Reja? Nanti ya bagaimana cara kita menyiapkan siswa untuk awal pembelajaran teh agar si minat belajar siswanya itu tumbuh gitu Pak. Dengan apa? Dengan cara ini soalnya tidak aspek Bapak Ibu semuanya harus menyiapkan gitu saja gitu masalahnya. Kebutuhan belajar mah berarti harus yang tadi. Kalau melakukan pemetaan berarti mungkin ini maksud Bu Reja melakukan pemetaan kebutuhan, berarti kalau misal dalam minat belajar berarti waktu itu harus ada mungkin interview dulu, ngobrol dulu gitu ya pada siswa, siapa yang suka mungkin seperti itu ya. Kesiapan belajar dari masukan. udah tadi hari di itu model Model
model yang Model yang menyenangkan. Atau metode pembelajaran, model pembelajaran. Model pembelajaran seperti itu mah model-model praktik learning, itu mah discovery learning, project based learning. Gaya belajar mah seperti tadi ayat kinestetik, audio, visual. Itu tahunya dari mana Bu Reja? Ada tes dulu. Kita melakukan tes. Ini gimana? Melakukan belajar berdasarkan tes diagnostik begitu ya. Iya, Kalau tiga aspek bisa seperti itu soal. tes diagnostik. Biasanya tes diagnostik di awal Di awal, tahun biasanya awal. awal tahun. Jadi tahu Biasanya di RPP itu kalau di sebelum modul di lembaran tentang itu ada itu ada misalkan gaya belajarnya siapa yang belajar audio BB nama nanti visual BB jadi sebagai bahan kita di dalam tapi itu di awal. Iya. Kalau di pertemuan mungkin disebutnya tes awal ya kan sekarang punya Assessment. kalau disebut kalau untuk tes gitu. Assessment awal. Kalau di PBN saat PBN biasanya tes awal. Tapi tes awal itu kadang-kadang apa namanya cukup memakan waktu Pak biasanya. Iya. Maka kadang-kadang saya kalau melakukan tes awal itu tidak anaknya tidak menyebutkan gitu, tapi dia cuma tangan aja. Cung yang tahu yang dimaksud dengan A, anak tengah cung jadi buat dulu. Cung yang tahu dengan B, cung dulu. Jadi disitulah kita mencoba mengukur walaupun memang idealnya itu kan dikasih kuesioner kerjakan, tapi itu makan waktu yang banyak. Jadi kadang-kadang di tes atau di post tes saya kadang-kadang biasanya anak kecil berarti berapa orang nih siapa saja yang paham yang belum cung. Kalau misalnya kayak bahasa Inggris reading test itu bisa masuk nggak Maksudnya ke asesmen awal, jadi kita bisa tahu nih dia apa kemampuan membacanya lebih baik. materinya ini tes materinya Iya. masih itu materinya ya, bisa aja sebagai tapi materi nantinya yang akan dipakai itu aja kan bisa aja hanya itu memang lumayan apa ya anak baca satu-satu bisa mana lumayan waktu itu yang susah itu ya. Tapi kalau untuk tes diagnostik saya kira bisa di awal tahun Assessment awal. Ini Bapak Ibu sekalian, mungkin yang keempat tambahan mungkin ya. Ini yang tindak lanjut berikutnya Bapak Ibu, kita masuk pada latihan mandiri ya. Latihan mandiri pada PMM terkait pembelajaran dan diferensiasi. Nah, ini masuk tadi coba kita sudah ada Bapak Ibu ya. Ini pembelajaran terdiferensiasi. Nah, kebetulan saya pribadi juga belum Bapak Ibu itu masih harus dipelajari 3 modul. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat diferensiasi dalam pembelajaran SMP, SMA, BC gitu ya. Ini ada dalam PMM ini kita masukkan pada tindak lanjut ya. Bapak Ibu silakan untuk dipelajari mandiri ya. Nah, itu tindak lanjut kita ya. Nah, ini kebetulan Bapak Ibu kemarin sudah mengumpulkan tentang perencanaan pembelajaran ya. Saya sudah dapat 3 sertifikat. Nah, Bapak Ibu silakan yang kemarin diupload ya. Nah, ini di sini ada, ini assessment saya tinggal lanjut ya. Bapak Ibu di sini ada ini diferensiasi dalam pembelajaran. Nah, yang ini silakan dipilih diferensiasi dalam pembelajaran dari tingkat SMP, SMA ataupun paket B ataupun paket C ya. Nanti dengan hasil akhir Bapak Ibu sampai di modul ketiga penguatan literasi SMP dan SMA sampai ke aksi nyata. Ini lebih baiknya sampai aksi nyata Bapak Ibu ya kalau bisa. Ini menjadi tindak lanjut Bapak Ibu dalam implementasi pembelajaran di kelas dengan strategi pembelajaran terdiferensiasi ya. Jadi kita akan ambil ini ya. Jadi Bapak Ibu atau mau ditambahkan lagi mana tindak lanjut untuk kita 2 bulan ya, 2 bulan depan. Nanti kita pengen lagi di bulan Oktober
kita pengen lagi akhir Oktober karena kita akhir Agustus 2 bulan kemudian kita akan melaksanakan tindak lanjut ini. 1. Membuat perencanaan, 2. menyusun pembelajaran, 3. melakukan pemetaan kebutuhan dari proses awal, 4. pelatihan mandiri pada PMM terkait pembelajaran terdiferensiasi. Dan ini bisa kita lakukan juga nanti di FGD, fokus group discussion di hari Jumat untuk aksi nyata. Kalau Bapak Ibu sudah beres, kita aksi nyatakan dan kita tinggal upload nantinya di dalam PMM. Selain menyusun, sebenarnya harusnya mengimplementasikan ya. Tindak lanjutnya juga. Selain menyusun, implementasikan juga. Nanti Bapak Ibu ditunggu itunya apa kita refleksinya nanti ya seperti apa Bapak Ibu nanti kegiatan pembelajaran terdiferensiasi di kelas pada proses dan programnya. Ya, silakan dipersiapkan. Ini juga karena masuknya pada perencanaannya pada modul ajar, berarti Bapak Ibu pun harus mengedit kembali yang sudah Ibu Bapak buat ya untuk modul ajar atau yang kemarin sudah dibuat gitu ya. Silakan diri kembali untuk pertemuan berikutnya di bulan September dan Oktober gitu ya. Silakan untuk dibuat kembali, masukkan pembelajaran terdiferensiasi proses dan produknya. Nanti ada supervisi dari kepala sekolah ya karena terkait tindak lanjut nomor 1 dan 2. Mungkin untuk waktunya kita sepakati bersama ya Bapak Ibu karena PMO selanjutnya bulan Oktober. Jadi kita untuk menyusun pembuatan itu setidaknya 1 minggu cukup, 1 bulan terlalu lama. Perencanaan acara belum implementasi Bapak Ibu berarti langsung membuat perencanaan ya terkait dengan terdiferensiasi program dan proses. Kemudian diimplementasikan ya waktunya ya kalau dikira pokoknya antara perencanaan dan juga implementasi bulan Agustus bulan September dan Oktober ya. September sudah perencanaan dan Oktober sudah implementasi pastinya gitu. Nanti tolong dibuatkan laporan terkait dengan pengamatan karena kita ada waktu sampai 6 bulan ya 6 bulan terkait dengan topik ini. 1 topik untuk 6 bulan 6 bulan penyelesaian. Tapi kalau misalkan katanya sudah beres atau sudah tidak ada permasalahan bisa diganti topik di PMO berikutnya nanti yang di Bapak Ibu kita sepakati bersama untuk tindak lanjutnya. Silakan ini yang kelima tindak lanjut ini untuk dilaksanakan di bulan September dan juga bulan Oktober ya 2020. Ya, nanti tolong dicatat apa saja apakah masih ada kendala atau hambatan yang ditemui Bapak Ibu setelah kita nanti setelah barusan kita berlakukan bersama terkait dengan solusi ya. Coba apakah solusi tadi yang diberikan gitu ya apa masih bisa atau masih ada hambatan gitu ya atau sudah terselesaikan gitu masalah terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi dan toleransi. Bapak Ibu karena waktunya sudah 2 jamnya tidak terasa dari 9.30 sampai 11.30 itu 2 JP ya. Kalau kita sudah habis Bapak Ibu sekalian mohon ya ini untuk dilakukan ya diimplementasikan di dalam kelas Bapak Ibu sekalian ya. Ditunggu mungkin untuk nanti di supervisi dulu untuk perencanaan atau RPP-nya atau modul ajarnya ya dalam perihal pembelajaran terdiferensiasi pada proses dan juga ya. Ini untuk waktu kesepakatannya ada kesepakatan mana di Bapak Ibu sekalian mau kapan sebelum implementasi kita bisa dulu apa gimana?
Mangga sepakati mau kapan Bapak Ibu mengumpulkannya untuk modul dan rencana pembelajarannya terkait dengan tindak lanjut kita ini? September awal, Oktober ya, Oktober. September minggu pertama, Minggu kedua. Januari ya. untuk pembelajaran 2 bulan ke depan. Ya. Perencanaan ini kepala saya Masih Oktober, refleksinya Oktober. Ini kan harus sudah dilaksanakan. Minggu 3 September. Jadi nggak terlalu jauh kan? Tapi ini mah menurut mah harus di awal, banyak diaplikasikan sama tidak Dikasih lagi Desember, November. Jadi gimana Bapak Ibu? Kesepakatan apa Jo? September minggu kapan? Minggu pertama. Baru perencanaan, masa 3 minggu? Oh, perencanaan. Perencanaan. Iya, tapi perencanaan itu kan dimasukin ke modul kan? Iya. Minggu kedua kayaknya cukup. Minggu kedua. Ketiga Empat. Ini kita ada potong di ada ANBK ya, kan juga. Ya. Jadi banyak potongnya juga ya Bapak Ibu tolong pikirkan. Jadi lebih baik itu di paling lambat minggu kedua ya. September minggu kedua paling lambat dan diimplementasikan dalam kelas itu di minggu ketiga September ya, mulai diimplementasikan dan kan ada supervisi dulu dari kepala sekolah cara pembelajarannya apakah sudah memenuhi tidak ya, kemudian diferensiasi proses produknya. Kalau misalkan sudah baik ya tinggal dilaksanakan ya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian dari kami terkait dengan PMO bulan Agustus 2023. Saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah, serangkaian acara mengenai PMO level sekolah kali ini telah selesai dilaksanakan. Semoga Bapak Ibu guru semuanya bisa mengimplementasikan tindak lanjut dari pembelajaran diferensiasi di kelas ini sesuai dengan yang diharapkan. Cukup saja dengan doa. Cukup sekian PMO kali ini, tutup dengan doa. Tuh.